Ketua dan jajaran anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Sumedang melakukan fungsi pengawasan pertama di awal tahun 2021 kepada Dinas Lingkungan Hidup terkait pengelolaan sampah. Menanggapi yang pertama, perlu dikaji mengenai penataan kendaraan pengangkut sampah, kemudian permasalahan sampah pasar, serta bagaimana mengelola retribusi sampah. Komisi 4 yang merupakan mitra kerja dari Dinas Lingkungan Hidup akan membuat perda sampah yang di dalamnya tercantum beberapa aturan mengenai pengelolaan sampah dan target retribusi sampah. Dinas LH berharap dalam konteks pengurangan sampah, bagaimana ke depan orang akan berebut sampah karena sudah tahu nilai ekonomisnya, misal untuk kebutuhan budidaya maggot. Serta bagaimana caranya agar sampah menjadi bersih dan mengembangkan potensi sampah yang bernilai ekonomis. Bagaimana membuat regulasi dari sampah menjadi berkah dalam rangka mengurangi jumlah sampah dan mengelola sampah menjadi nilai ekonomis yang tinggi. Ketua Komisi 4 Asep Roni Hidayat mengatakan, kerjasama TPPAS Legok Nangka ada kesempatan untuk penandatanganan MOU memasang angka yang lebih tinggi. Komisi 4 juga meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk mengkaji ulang berkaitan pengelolaan manajerial di Kabupaten Sumedang yang dinilai semrawut, di antaranya sampah pasar dan restribusi oleh Disperindag. Sementara di tahun 2022 akan mulai pengoperasian TPPAS Cijeruk dan kerjasama TPPAS Legok Nangka di tahun 2024. Kami memohon untuk Dinas LH untuk mengkaji ulang karena banyak khususnya DPRD Kabupaten Sumedang itu tidak tahu menahu, tahunya setelah ada MOU mau minta persetujuan DPRD Kabupaten Sumedang. Untuk kita menyetujui sebaiknya dikaji ulang dulu karena ini kan berkaitan dengan pengelolaan atau manajerial persampahan di Kabupaten Sumedang yang hari ini tuh kami pikir sangat semrawut, baik dari manajemennya, retribusinya, baik penanganannya karena dilihat masih banyak tumpak tindih. Contohnya kalau yang mengelola pengelolaan atau nge-manage-nya persampahan di pasar itu kan Dinas LH, tetapi retribusinya dipungut oleh Disperindag, antaranya seperti itu. Terus rencana jangka menengahnya kan tahun 2022 itu rencana pengoperasian TPA Cijeruk. Yang Legok Nangka kan MOU dengan gubernurnya itu dengan 5 kabupaten lainnya itu 2024. Tentunya kita Kabupaten Sumedang apalagi sudah mencanangkan sebagai target kota Buludru yang artinya kurang lebih sederhananya kota bersih lah, yaitu harus ditopang dengan segalanya, baik infrastrukturnya, alat-alatnya, yang terutama adalah manajemen. Nah, rencana kemarin kebetulan ada workshop launching penawaran kendaraan roda 3 penarik sampah atau lebih dikenal populernya Cator. Itu ada penawaran kendaraan ramah lingkungan yang bertenaga listrik, jadi bukan tenaga minyak atau BBM. Kami lihat di sana sekilas secara kualitas hampir mirip. Yang jelas itu akan menghemat anggaran karena hitungannya begini, satu Cator yang kita miliki itu biaya operasional untuk bahan bakar minyaknya itu kurang lebih 40 liter per hari. Kalau dikalikan dengan Rp9.000 itu kan Rp350.000 per hari per Cator. Kita mempunyai 21, kurang lebih itu hampir 226 juta. Sedangkan kalau kita ganti dengan tenaga listrik, memerlukan biaya untuk operasional atau bahan bakar, KWH, token lah istilah sekarang, Rp5.000 per hari. Tentunya ini hampir mirip karena untuk daya angkut dihitungnya itu bukan per jam tapi per kilometer, hampir mirip. Untuk satu Cator itu Rp5.000 untuk tenaga listrik. Kalau dikalkulasikan dengan yang ada, anggap 21 kali 5.000 itu jatuhnya 3 juta sekian. Jadi menghemat hampir 223 juta. Kebetulan berkaitan dengan perda, sekarang itu pemerintah Sumedang lagi menggodok perda berkaitan persampahan, pengelolaan persampahan. Di antaranya mulai pemilihan persampahan itu dari rumah tangga.
Jadi kita sebagai masyarakat nanti diwajibkan memilah sampah dulu sebelum membuang. Jadi yang organik, non organik. Nah, tentunya posisi ini menjadi jembatan juga sekaligus membahas atau menata ulang lah manajerial persampahan di Kabupaten Sumedang. Di antaranya yaitu tadi kan di lapangan masih banyak sampah-sampah yang dikelola oleh lingkungan sendiri atau mandiri seperti Karang Taruna, BUMDes atau apapun itu, masih banyak tidak ada koordinasinya masih kurang. Nah, dengan nanti ada rencana Perda dikeluarkan, diantaranya di dalamnya mungkin mengatur hal-hal itu. Perlu diketahui juga per hari ini yang data masuk yang dikelola oleh LH itu Kabupaten Sumedang itu menyumbang persampahan itu kurang lebih 900 ton. 900 lebih, bukan 900 ton. Nah, untuk wilayah barat sendiri itu untuk Jatinangor saja persampahan di jalan itu per hari 40 ton. Nah, berkaitan dengan nanti rencana 2022 dengan TPA Cijeruk dan 2024 dengan MOU dengan Legok Nangka dengan gubernur itu kan harus matang. Yang mana yang dibuang ke wilayah Cijeruk dan ke Legok Nangka yang jelas harus dikaji ulang. Untungnya kita itu apa? Itu harus diperhitungkan, dikaji ulang. Apakah kita dengan akan beroperasinya Legok Nangka masih bisa merubah MOU? Apakah kita MOU dengan Legok Nangka itu yang kita dikasih kuota 28 sampai 32 ton per hari itu lebih efektif atau menghemat mana, mengoptimalkan yang kita punya atau dengan yang bekerja sama. Tim Liputan Humas Protokol DPRD Kabupaten Sumedang mengabarkan.